Para ulama mengatakan ada yang lebih penting dari sekedar usaha. Apa yang lebih penting itu hadirin makumullah adalah doa, berdoa. Doa juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manusia agar mencapai harapan dan impiannya. Doa juga, kata para ulama, membuktikan bahwa manusia itu begitu lemah yang selalu membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa merupakan wasilah, merupakan sarana untuk meningkatkan spiritualitas keimanan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tutimmus shalihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmat wa bisyukrihi tazidul khairat. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihil mustakmilinal syaraf. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Usaha merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mencapai impiannya. Orang yang berusaha dengan keras, berikhtiar dengan penuh semangat, maka dengan izin Allah, ikhtiar dan usahanya akan tercapai. Namun sebaliknya, orang yang bermalas-malasan dalam ikhtiar dan usaha, mustahil apa yang menjadi harapannya itu akan tercapai. Namun hadirin rahimakumullah, para ulama mengatakan ada yang lebih penting dari sekedar usaha. Apa yang lebih penting itu hadirin rahimakumullah adalah doa, berdoa. Doa juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manusia agar mencapai harapan dan impiannya. Doa juga, kata para ulama, membuktikan bahwa manusia itu begitu lemah yang selalu membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa merupakan wasilah, merupakan sarana untuk meningkatkan spiritualitas keimanan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita untuk berdoa. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Ghafir ayat 60, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, maka tatkala Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka setiap doa kalian akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang doa ini, dikatakan oleh baginda Rasulullah di dalam riwayat Imam Hakim, dikatakan, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa
Ad-du'a silahul mu'min. Doa merupakan senjata bagi orang-orang mukmin. Wa imaduddin. Kemudian doa merupakan tiang atau pilarnya agama, kata Rasulullah. Wa nurus samawati wal ard. Kemudian doa, kata Rasulullah SAW, merupakan cahaya langit dan bumi. Pertanyaannya, hadirin rahimakumullah, apakah mereka yang berdoa, apakah mereka yang meminta kepada Allah dalam setiap untaian doa mereka, mereka adalah termasuk orang yang tidak ridha terhadap takdir Allah? Mereka yang tidak rela terhadap takdir Allah. Jika pijakannya ayat di atas tadi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim tadi, maka pemahaman sesungguhnya orang yang berdoa itu adalah mereka yang tidak ridho terhadap takdir Allah adalah pemahaman yang keliru. Dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dikatakan, wala yakhruju sahibahu al-maqami ridha, bahwasannya orang yang berdoa, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya dia tidak keluar dari maqam ridha. Artinya orang yang berdoa itu adalah tidak termasuk orang yang tidak ridha, tidak rela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin rahimakumullah, bagaimana cara Allah mengabulkan doa dan permintaan kita? Ini yang sering menjadi pertanyaan kita selama ini. Bagaimana sih cara Allah itu mengabulkan setiap doa dan permintaan hambanya? Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitabnya Tufhatul Murid ala Jauharatit Tauhid, dikatakan oleh beliau, wa'alam andal ijabata tatamfa'u. Ketahuilah, kata beliau, bahwasannya setiap pengabulan doa itu dikabulkan oleh Allah itu dengan berbagai cara dan bentuk Allah kabulkan. Yang pertama, kata beliau, cara yang pertama Allah kabulkan doa hambanya. Kadangkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa seorang hamba itu dengan segera sesuai dengan permintaan dan harapannya. Pada posisi ini, hadirin rahimakumullah, tidak sedikit di antara kita yang begitu bahagia dan senang karena doa kita itu segera dikabulkan oleh Allah. Begitu senang dan bahagianya kita sehingga, hadirin rahimakumullah, kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada cara yang kedua Allah lakukan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah, menunda setiap doa hambanya sesuai dengan permintaan dan harapannya. Mengapa Allah tunda doa hambanya? Mengapa Allah tunda permintaan dan harapan hambanya? Karena hadirin rahimakumullah, di balik penundaan pengabulan doa seorang hamba itu ternyata ada rahasia dan hikmah yang Allah berikan. Pada saat posisi seperti ini, ada manusia yang masih istiqomah, dia husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Tapi tidak sedikit di antara manusia pada posisi ini mereka su'uzon terhadap Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah berpesan di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan, wala yakum ta'akharu amadal atha fi du'ai mujiban layasika. Walaikum ta'akharu amadul ata. Jangan sampai penundaan pengabulan doa ini fid du'ai mujiban la'i asika, kemudian keseriusan kamu berdoa sehingga pada akhirnya kamu berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, hadirin rahimakumullah, tatkala doa kita, hadirin rahimakumullah, itu tidak segera dikabulkan oleh Allah. Jangankan manusia biasa seperti kita, para nabi pun, hadirin rahimakumullah, seperti Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, diceritakan di dalam Syarah Al-Hikam, diceritakan, hadirin rahimakumullah, oleh Imam Ibnu Athaillah,
Beliau sampai 40 tahun dikabulkan oleh Allah, baru diberikan oleh Allah seorang anak. Sampai rambut beliau putih. Doanya pun selama 40 tahun itu belum dikabulkan oleh Allah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Dikaruniai seorang anak bernama Yahya. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kurang lebih selama 15 tahun, ada ulama mengatakan 10 tahun, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar kekuasaan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya dihancurkan oleh Allah. Beliau berdoa kurang lebih 10 sampai 15 tahun beliau berdoa kepada Allah. Baru setelah itu hadirin dikabulkan ya Allah. Ujian Allah berikan agar kita bersabar setiap penundaan doa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga hadirimakumullah menurut Syekh Muhammad Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab yang ketiga adalah Allah kabulkan segera doa hambanya, tetapi Allah ganti permintaan hambanya itu diganti dengan permintaan yang lain. Karena apa? Mungkin saja permintaan hambanya itu tidak membawa kemaslahatan dirinya, Allah ganti dengan yang lain oleh Allah, di mana Allah ganti itu yang lebih maslahat buat dirinya. Jadi hadirimakumullah, bahwa doa dianjurkan oleh Allah agar kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik setiap doa kita hadirimakumullah, berusahalah untuk kita bersabar tatkala doa itu hadirimakumullah Allah tunda pengabulannya hadirimakumullah. Berikhtiar dengan berdoa diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoalah. Apa yang menjadi hajat kita, berdoalah. Apa yang menjadi keinginan kita, berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Allah tempat bergantungnya segala maksud dan tujuan dan harapan daripada makhluknya. Allah juga yang mengabulkan apa yang menjadi harapan makhluk, apa yang menjadi harapan setiap makhluknya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.